Baik teman-teman sobat tani, jumpa lagi bersama saya Melaka Farming. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi untuk kali ini saya akan memberitahukan cara pembuatan pupuk hijau. Jadi sebelum kita membuat, saya akan memberitahukan sedikit ilmu tentang apa itu pupuk hijau. Jadi pupuk hijau itu salah satu rekayasa untuk menggantikan sumber atau unsur nitrogen. Itu secara sederhananya seperti itu menurut definisi saya. Jadi baik itu dari tubuh tanaman itu sendiri, seperti daun tanaman itu sendiri, atau dari hasil pemangkasan, kemudian tumbuhan yang mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi. Jadi semua bahan itu akan difungsikan atau digunakan sebagai bahan baku untuk sumber nitrogen gitu. Jadi pertama kita masukkan daun kacang panjang. Ini daun kacang panjang yang saya pruning kemarin. Ini kurang lebih 1 kg teman-teman sobat tani. Kita masukkan ke dalam. Nah, ini maaf ya teman-teman sobat tani. Nah, ini salah satu serangga atau hama yang terinfeksi bakteri Mira atau Serratia mancensis. Ini teman-teman sobat tani, bisa dilihat dengan jelas. Ini warnanya seperti ini. Ini terinfeksi bakteri Mira. Jadi ini hasil dari bahan yang saya gunakan itu dari akar bambu atau PGPR. Setelah dimasukkan, kemudian kita masukkan, ini wadahnya seperti ini teman-teman sobat tani. Jadi ini tidak pakai ukuran air, tapi kita hanya target kapasitas air itu hanya melebihi 5 cm dari permukaan bahan. Setelah itu kita masukkan 100 ml EM4 atau mikroba dekomposer. Kemudian 100 gram gula pasir. Nah, ini sudah kita masukkan semua bahan. Jadi ini maaf ya teman-teman sobat tani, sebenarnya penambahan kapur ataupun abuk kayu itu atau abuk dapur itu penting. Jadi fungsinya untuk menetralkan pH pada POC ini. Karena kalau pH POC ini kalau
saat proses fermentasi kita menggunakan bahan baku gula, maka hasil akhirnya itu akan menumbuhkan bakteri asam laktat gitu. Jadi bakteri asam laktat ini akan menghasilkan cairan POC ini sangat asam gitu. Jadi kalau POC ini asam, saat kita aplikasikan ke tanaman, itu tanaman tidak bisa menyerap secara sempurna gitu, karena pH-nya terlalu rendah atau di bawah 6 gitu. Jadi nanti saya akan tambahkan kapur sirih 100 gram juga, nanti saya takar pakai ini. Jadi teman-teman, kalau di rumah ada kapur ataupun sudah kue, bisa menggunakan takaran 100 gram. Kalau untuk abu kayu teman-teman sobat tani menggunakan 200 gram. Itu untuk kapasitas POC 5 liter gitu. Nah, setelah itu ditutup. Ini ditutup selama 10 hari teman-teman sobat tani. Jadi setelah 10 hari POC-nya sudah bisa digunakan. Nah, dan untuk penggunaan dosis penggunaan itu untuk kocor 1:10. Jadi 1 liter POC 10 liter air. Itu nanti 1 liter POC itu masih kita larutkan dengan 10 liter air. Jadi total 11 liter gitu. Jadi sistemnya untuk kocor ini teman-teman sobat tani. Kalau untuk spray, teman-teman bisa menggunakan setengah liter atau ini aqua gelas, 2 aqua gelas per 1 tangki gitu. Tapi teman-teman sobat tani harus ingat, pembuatan POC ini jika menggunakan gula, jadi teman-teman harus menambahkan kapur untuk menaikkan pH-nya. Di sisi lain kapur juga mengandung kalsium, jadi kita bisa mendapatkan unsur kalsium dari kapur tersebut. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sobat tani, dan jangan lupa dukung channel ini atau bantu like, kemudian bagikan sehingga channel ini bisa cepat berkembang.